rekan-rekan perwakilan Asprov, selamat datang. Rekan-rekan media, selamat datang. Dan juga tentu yang saya hormati, Bapak AA Lanyala Mahmud Mataliti, sebagai calon Ketua Umum PSSI yang akan memaparkan visi dan misi dalam memimpin PSSI periode 2023-2027. Assalamualaikum Pak. Selamat malam Pak Lanyala. Sehat Pak? Baik, berikutnya saya juga menyapa narasumber yang akan memberikan paparan pada malam hari ini, yaitu Bapak Tommy Afriantono, MSc PhD, yang merupakan perwakilan dari Asprov PSSI Jawa Barat. Selamat malam Pak Tommy. Selamat datang Pak Tommy. Berikutnya saya juga menyapa Profesor Dr. Ria Lumiantorso, MSI. Prof, selamat malam Prof. Beliau akademisi, guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Dan tentunya kita juga nanti akan mengundang Jessing Muntiah MBA yang merupakan football konsultan dari FIFA, dan beliau akan hadir secara daring. Baik, saya akan mengundang ketiga narasumber untuk bergabung di atas panggung. Yang pertama adalah Bapak AA Lanyala Mahmud Mataliti. Untuk berkenan bergabung di atas panggung, diikuti oleh Bapak Tommy Afriantono, MSc PhD, Asprov Jawa Barat, dan juga Prof. Ria Lumintuarso, MSI, selaku Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Silakan untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan. Bapak AA Lanyala Mahmud Mataliti, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, sahabat saya, para ketua asosiasi PSSI Provinsi atau yang mewakili, para narasumber forum ini, Profesor Ria Lumintuarso dari Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Tommy Afriantono, Ketua Asprov PSSI Jawa Barat, Bapak Jessing Muntiah, Football Konsultan, yang juga FIFA Development Officer, dan para tamu undangan yang berbahagia. Para sahabat Asprov PSSI yang saya banggakan, hari ini saya ingin menyampaikan visi besar membangun sepak bola Indonesia dengan menggunakan tools yang terukur dan dapat dilaksanakan. Dari sisi program PSSI Pusat, saya telah menyampaikan 7 langkah untuk membangun sepak bola Indonesia, di mana 7 langkah tersebut adalah technical development, club empowerment, professional league, national team, business development, financial stability, dan football industry. Begitu pula dengan kompetisi Liga, di mana saya menyampaikan gagasan untuk memisahkan operator Liga 1 dan Liga 2 sebagai bagian dari peningkatan kualitas kompetisi dan penguatan kapasitas klub Liga 2 dari aspek teknis dan bisnis. Sedangkan visi pengembangan sepak bola untuk Liga 3 ada 3 poin yang akan menjadi titik tekan saya. Pertama, pengembangan sepak bola
berbasis region-based resources. Kedua, Liga 3 sebagai wadah terbesar pertumbuhan pemain. Terakhir, 10-30 yang artinya kompetisi 10 bulan bertanding 30 kali dalam setahun. Kami sudah rinci ini semua dengan baik. Semua saya siapkan ini untuk sepak bola Indonesia. Sudah saatnya kembali ke jalurnya lagi. Untuk kebijakan strategisnya tidak jauh berbeda dengan Liga 2 yang menempatkan regulasi yang komprehensif serta high performance special department. Pembedanya hanya manajemen liganya. Pak Dian, wow, saya duduk kan? Alright. Mungkin Asprof lain mau langsung menandatangani fakta integritas. Oke. Alright. Oke, saya bisa lihat ke media sedikit ya. Oke. Baik. Mungkin bisa dilihat secara detail ya, Mas kameraman. Baik. Orang habis ini, Pak. Bapak kebalik, Pak. Mohon maaf, Pak. Sabar. Baik. Ini Papua Barat meminta bukan hanya sebuah janji palsu atau janji manis dari calon ketua umum, ketika terpilih biasanya lupa. Dan ini sebuah momen bahwa Pak AA Lanyala Mahmud Mataliti bersedia bahwa jika beliau terpilih, maka 7 langkah Lanyala akan dilakukan untuk Asprof yang mendukung beliau. Izin Pak, saya bacakan supaya semuanya tahu. Surat pernyataan komitmen yang bertanda tangan di bawah ini, nama AA Lanyala Mahmud Mataliti, posisi calon Ketua Umum PSSI 2023-2027, alamat Jalan Denpasar nomor 21 Jakarta Selatan. Yang kedua, Roland Hendrik dari Asprof Papua Barat. Yang tersebut di atas sebagai para pihak yang akan menyatakan komitmen bahwa dalam mencapai tujuan pengembangan dan kemajuan sepak bola Indonesia sebagai berikut. 1. Sebagai calon Ketua Umum PSSI berkomitmen memberikan dana pembinaan, youth development, dan kompetisi di tingkatan provinsi sebesar 1 miliar rupiah di setiap tahun. Kedua, sebagai asosiasi PSSI provinsi berkomitmen untuk menjalankan program pengembangan sepak bola yang selaras dengan program PSSI di tingkat provinsi dengan dukungan dana tersebut pada poin pertama. 3. Para pihak sepakat untuk menghormati dan menjalankan komitmen ini yang akan dijalankan setelah terpilihnya calon Ketua Umum PSSI menjadi Ketua Umum PSSI 2023-2027. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh para pihak serta dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Jakarta, 7 Februari 2023, AA Lanyala Mahmud Mataliti ditandatangani, Asprof PSSI Papua Barat, Roland Hendrik ditandatangani. Terima kasih. Alhamdulillah, 1 suara untuk Pak Lanyala Mataliti di malam hari ini. Baik. Bisa ditolong tulis nama di sini, Roland, kemudian dari Papua Barat, kemudian kita akan foto untuk secara simbolis bahwa Papua Barat mendukung Pak Lanyala Mataliti. Baik, inilah secara simbolis bagaimana dukungan dari Papua Barat untuk Bapak AA Lanyala Mahmud Mataliti untuk menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Sekali lagi kita Pak. Lanyala, mungkin banyak orang menganggap bahwa pencalonan ketua umum, pertarungan ketua umum PSSI ini
pertarungan antara dua calon terkuat yaitu Pak Lanyala dengan Pak Erick Thohir nih Pak. Pak Lanyala sendiri melihat rivalitas antara Bapak dengan Pak Erick Thohir dalam perebutan kursi PSSI 1 ini bagaimana sih Pak Lanyala? Ya biasa-biasa saja, itu semuanya sudah ada suratan tangan. Jadi saya tetap yakin takdir itu tidak ada yang bisa lawan. Sekarang saya hanya menjemput takdir, kalau memang saya ditakdirkan menjadi ketua umum PSSI ya tidak ada yang bisa halang-halangi. Sekalipun kalau saya tidak ditakdirkan sebagai ketua umum, saya tidak ada yang bisa membantu. Jadi saya tetap yakin bahwa semua itu sudah ada takdirnya. Tapi sekarang saya menyebut takdir. Tapi kalau misalnya kalah menang kan urusan belakangan ya Pak. Tapi kalau misalnya Pak Lanyala misalnya kalah gitu, siap bekerja sama dengan yang nanti yang menang atau gimana Pak Lanyala? Kalau saya berani maju itu ya berani kalah dan berani menang. Ya otomatis yang namanya membesarkan sepak bola ya tidak harus saja di ketua umum PSSI, ya kan? Tapi ya supaya program saya bisa berjalan yang saya tawarkan ya otomatis insya Allah saya akan jadi ketua umum PSSI. Pak Lanyala bisa dijelaskan pertemuan hari ini dengan para asprof seperti apa? Ya saya hanya menjabarkan saya punya program kerja. Saya hanya tunjukkan masalah 7 langkah tadi itu yang seperti saya sampaikan tadi. Seperti itu. Itu bisa ditekankan lagi Pak untuk 7 langkah tadi Pak? 7 langkah tadi itu saya sudah sampaikan bahwa salah satunya itu yang jelas kita akan meningkatkan pembinaan kepada usia dini, kemudian membangun sepak bola dari daerah untuk Indonesia. Yang pasti itu. Dan yang jelas kami tadi sudah menawarkan kepada mereka apabila mereka menjalankan program-program yang saya sampaikan kepada para asprof dan saya akan melakukan subsidi kepada setiap asprof 1 miliar bagi yang melaksanakan Per tahun ya Pak? Per tahun dan yang tahun keduanya tergantung dari program kerja yang sudah dilaksanakan. Kalau mereka sanggup melaksanakan keseluruhannya ya, otomatis kita akan suplai kembali. Tapi kalau seandainya dia tidak melaksanakan ya otomatis tidak berjalan kan, gitu. Ya. Iya Pak, total Pak. Saya kurang tahu tadi ya, panitianya. Kurang lebih 25 kalau nggak salah ya. Banyak yang mewakili juga. Pak Lanyala, di internal PSSI tragedi Kanjuruhan masih menjadi PR besar Pak. Apa langkah atau upaya konkret yang akan Bapak lakukan jika nanti terpilih ketua umum PSSI? Saya tidak mau ikut campur di masalah Kanjuruhan karena itu sudah masuk dalam proses hukum. Dan saya yang jelas akan mencegah, insya Allah jangan sampai ada kejadian seperti itu karena itu adalah bencana. Jadi saya tidak mau saya berpendapat masalah itu ya. Tapi kita yang jelas akan tetap berempati kepada para korban dan yang saya sudah sampaikan, pernah saya sampaikan bahwa kita rencanakan bahwa tiap tahun kita akan selalu mengenang para arwah-arwah yang telah meninggal pada saat peristiwa Kanjuruhan. Ya, Pak, kubu sebelah kan udah ngeklaim ada 60 voters Pak. Kemudian didukung Bapak sendiri sudah berapa voter Pak yang sudah? Bagi saya nggak ada masalah mau 60 voter, mau 87 voter. Buat saya ya kita tetap melihat nanti pada saat tanggal 15 Februari itulah hasil akhir daripada para pendukung. Kalau mendukung melalui surat, saya hanya mendapatkan 1 surat dari Jawa Timur, 1 surat dari Persela Lamongan dan 1 surat lagi dari Sulut. Ya. Ditambah satu lagi tadi Papua ya Pak? Papua Barat. Papua ya barusan tadi ini. Berarti tadi kan Bapak juga sempat ditantang untuk menandatangani fakta integritas ini tadi seperti apa? Ya sudah saya laksanakan, nggak ada masalah. Itu menjadi tugas kami dan tanpa tanda tangan pun yang namanya komitmen ya harus kita laksanakan. Apalagi kalau kita itu yang dijaga itu adalah omongannya, sekali ngomong harus dijaga. Pak Lanyala, tadi kan Bapak bilang siap menang dan siap kalah juga ya Pak ya. Tapi kalau misalnya nanti Pak Lanyala kalah, apakah siap bekerja sama Anda kok dengan selalu mengatakan saya kalah? Bukan, tadi Bapak bilang siap Iya, menang saya dan siap menang, siap kalah. Tapi Anda selalu mengatakan saya kalah. Saya menang, insya Allah. Pak, setelah Asprop ada rencana ketemu sama klub-klub nggak Pak? Iya. Saya sudah hanya menjalankan hanya untuk ketemu Asprof. Bagaimanapun juga, ini adalah kuncinya Asprof. Kalau soal klub,
tanpa ada pertemuan saya sudah bertemu sedikit-sedikit. Saya cicil-mencicil dan saya juga sudah tahu Asprop siapa yang mendukung saya. Dan saya sudah hitung, insya Allah saya menang. Pak, Ya. kalau komitmen yang tadi Asprop kan 1M setahun, tapi kalau ke klub sendiri apa komitmen? Ada di dalam buku tadi, kalau untuk Liga 2, itu sekali dia pertama kali berjalan pertama kita akan subsidi 1,5 miliar. Jalan yang 1,5 miliar, kemudian Liga 1 itu sudah ada. Itu sebetulnya komitmennya harus dari Liga. Oke. Ya. Pak, di KAB itu kan biasanya kan banyak manuver-manuver yang terjadi, Pak. Bapak sendiri strateginya apa, Pak, untuk menghadapi manuver? Untuk apa saya sampaikan di sini? Namanya juga strategi. Ya. Oke? Ya. Pokoknya yakin saya menang. Terima kasih, Pak.